Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Febra Wahyudodo dari Teknik Komputer. Di sini saya akan menjelaskan mobile computing. Oke, pertama perlu kita pahami terkait idenya terlebih dahulu sebelum bahas tentang definisi istilah katanya lebih lanjut. Komputasi mobile secara sederhana mencakup jenis komputasi portable untuk portabilitas dan komputasi mobilitas. Ya, ini merupakan teknologi yang menyediakan lingkungan yang memungkinkan pengguna untuk mengirimkan data dari suatu perangkat ke perangkat lain tanpa menggunakan kabel atau tautan fisik. Komputasi tipe ini memungkinkan transformasi data video dan suara melalui perangkat atau komputer berkemampuan nirkabel atau yang dikenal dengan istilah wireless apapun. Oke, next. Apa itu komputasi seluler? Komputasi seluler mengacu pada rangkaian teknologi, produk, layanan, dan strategi serta prosedur operasional TI yang memungkinkan pengguna akhir untuk mengakses komputasi, informasi, serta sumber daya dan kemampuan terkait saat bergerak. Seluler paling sering mengacu pada akses bergerak, di mana pengguna tidak dibatasi pada lokasi geografis tertentu. Oke, lalu bagaimana cara kerja komputasi seluler? Sistem komputasi seluler melibatkan perangkat seluler seperti komputer, laptop, tablet, atau ponsel cerdas, dan koneksi jaringan nirkabel berbasis Wi-Fi atau teknologi nirkabel seluler seperti 5G. Perangkat seluler biasanya dapat menyimpan data secara lokal dan akses ke data tersebut tidak memerlukan koneksi jaringan. Tujuan mobile computing dan fungsinya. Teknologi mobile computing ini merupakan jenis semacam teknologi yang memungkinkan kita untuk mengirimkan data, audio, dan video melalui perangkat yang tidak terhubung dengan tautan fisik apapun. Oke, lalu cara kerja dari mobile computing serta prinsipnya. Oke, cara kerja dari mobile computing serta prinsipnya. Dalam membahas mengenai pengertian dari mobile computing, tentu juga merupakan hal yang penting bagi kami untuk menerangkan bagaimana cara kerja mereka atau prinsip yang ada di dalam komputasi seluler ini. Ya, umumnya sistem komputasi seluler melibatkan perangkat seluler seperti komputer, laptop, tablet, dan ponsel cerdas. Perangkat seluler tersebut biasanya dapat menyimpan data secara lokal dan akses ke data tersebut tidak memerlukan koneksi jaringan. Komputer seluler biasanya mengakomodasi akses ke teknologi nirkabel dan kabel. Akses ke sumber daya jaringan bersama yang termasuk sumber daya berbasis mobile cloud, di mana pastinya sangat penting mengingat sifat kerja kolaboratif saat ini. Selain itu, sering kali dari sisi perangkatnya ada baterai terintegrasi yang dapat diisi ulang memberi daya pada perangkat seluler, dan sebagian besar dapat berjalan dengan sumber daya arus bolak-balik atau yang dikenal dengan alternatif current atau AC saat digunakan dari lokasi tetap. Oke, selanjutnya kelebihan dan kekurangan mobile computing atau komputasi seluler. Kelebihan dan kekurangan mobile computing atau komputasi seluler seperti yang dapat kita lihat. Teknologi komputasi seluler memang sangat hebat, di mana salah satu manfaat utamanya yaitu terkait mobilitas. Namun, perlu kita pahami juga bahwa mobile computing juga memiliki beberapa keunggulan dan ketidakgunaan yang menjadi tantangannya. Oleh karena itu, di sini kita akan lanjut membahas mengenai beberapa kelebihan dan kekurangan dari mobile computing sebagai berikut. Kelebihan mobile computing berikut. Ini ada beberapa hal terkait yang menjadi kelebihan dari mobile computing. Pertama, komunikasi yang mulus dan andal. Kedua, peningkatan produktivitas.
di mana perangkat seluler dapat digunakan di lapangan oleh berbagai bisnis, menghemat waktu dan uang untuk klien, pegawai, dan karyawan. Ketiga, untuk hiburan, di mana perangkat seluler dapat digunakan untuk hiburan, penggunaan pribadi, dan bahkan presentasi kepada klien dan kolega. Tiga, tidak terbatas pada satu lokasi untuk menyelesaikan tugas atau mengakses email saat berpergian. Yang kedua, kekurangan mobile computing. Kekurangannya adalah beberapa hal-hal terkait yang menjadi yaitu kendala dalam konsumsi baterai. Kedua, bandwidth transmisi yang seringkali tidak efisien. Ketiga, di seluruh jaringan biasanya bisa kehilangan tautan. Ketiga, fluktuasi stabilitas jaringan. Ketiga, ukuran screen atau layar yang masih kecil. Keempat, masalah interoperabilitas. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.